Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Wijandrawati dari kelompok 1 yang menjelaskan sosiohistoris masyarakat Islam di Indonesia. Yang pertama, karakteristik masyarakat Islam di Indonesia. Kita tidak dipisahkan dari sosiohistoris bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kesatuan antar agama dan sosial budayanya yaitu merupakan sebuah proses yang memperkaya kehidupan Islam Nusantara. Lebih lanjutnya, pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam baik di negeri asalnya maupun di negeri tempatnya. Itu tersebar luas Islam seperti di Indonesia. Hal yang berbeda yaitu dijawanisasi atau sinkretisme. Dalam pribumisasi, Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan lokal dan merumuskan hukum-hukum agama tanpa merubah hukum itu sendiri. Terkait dengan tipologi keberagaman Islam di Indonesia, Gertz menemukan 3 tipologi, yaitu santri, abangan, dan priai. Kelompok ini menjauh dari perilaku yang berbau kesyirikan dan bid'ah, seperti selamatan kepercayaan pada hal mistis. Kelompok santri mempunyai pengaruh kuat terhadap para pedagang, petani-petani yang relatif kaya. Kelompok santri adalah kelompok yang sangat eksklusif. Mereka tidak toleran terhadap kesenian dan kebudayaan Jawa. Inilah alasan mengapa kelompok santri menjadi minoritas. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah dijelaskan jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bul tali yang aman, kuat, dan tidak akan putus. Karena Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Yang kedua, kondisi pendidikan Islam di Indonesia sebelum ada budaya Islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung setelah masyarakat Islam di Indonesia. Dengan masuknya Islam, diperlukan sarana pendidikan untuk mengubah sistem yang ada ke sisteman pendidikan Islam. Setelah masyarakat Islam di suatu daerah bertambah banyak, barulah dibangun masyarakat, surau, madrasah, dan beribadah melaksanakan kegiatan masyarakat. Setelah masyarakat Muslim di suatu daerah bertambah banyak, barulah dibangun masjid, surau, madrasah, dan beribadah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah itu, perkembangan Islam mulai besar, sehingga dikontraskan dengan pendidikan kolonial Barat, dan agama Islam juga tidak mengajarkan sama sekali ilmu-ilmu umum. Terbagi menjadi 2 sistem, dualisme pendidikan Indonesia atau perpaduan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Menurut Dr. Muhtar Naim, dualisme pendidikan Islam penyebab utama dari kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala kegiatan akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, kondisi pendidikan Islam di Indonesia sesudah ada budaya Islam. Itu hanya dipersepsi sebagai materi yang ada, kemudian secara perlahan dan berkembang dipersepsi sebagai institusi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah secara operasional mengatur undang-undang tersebut. Dalam pendidikan Islam bisa mencakup 4 persepsi. Yang pertama, pendidikan Islam dalam pengertian materi. Kedua, pendidikan Islam dalam pengertian institusi. Yang ketiga, pendidikan Islam dalam pengertian kultur. Yang keempat, pendidikan Islam dalam pengertian pendidikan Islam yang Islami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.